Nah, saudara, inkarnasi dalam bahasa Latin disebut incarne, ya, atau dalam bahasa Yunani adalah ensarke. Artinya, bagaimana sarx itu digambarkan sebagai tubuh yang memiliki daging dan darah, benda yang padat, artinya lagi sesuatu yang utuh. Kenapa? Penting menjelaskan seperti ini. Inkarnasi bukan jadi-jadian. Khususnya kalau konsep di dalam Indonesia, babi ngepet misalnya ya. Babi ngepet itu bukan babi beneran, itu orang kemudian dengan magic ya jadi kayak babi kan begitu kan. Lalu bisa ngambil barang orang. Nah, sehingga di dalam penerjemahan lagu sebetulnya Allah menjelma jadi manusia. Teks menjelma itu kurang cocok sebetulnya untuk terminologi di timur, khususnya di Indonesia. Karena menjelma itu kalau dia Allah jadi manusia, maka Allahnya udah hilang, surga kosong, kira-kira begitu. Nah, itu memang jadi problematik di dalam bahasa. Itu sebab di dalam kita memahami kebenaran iman Kristen tidak sederhana yang saudara pikirkan. Maka sebetulnya banyak sekali orang berkhotbah, ya, kemudian tidak menyadari dari kalimatnya, lalu di luar sana jadi bahan diskusi. Nah, itu mendowngrade kekristenan. Kita sebetulnya mengalami kesulitan yang besar sekali. Ya, di dalam pertemuan saya dengan banyak orang-orang berlatar belakang yang bukan Kristen, diskusi kita adalah diskusi yang meluruskan pendapat. Kan katanya begini, siapa yang bilang? Pendeta. Bukan, sebenarnya begitu, tapi dia bilang begitu. Makanya saya pikir-pikir memang betul sekali, banyak sekali khotbah-khotbah yang meninggalkan problem, bukan membereskan masalah. Hanya saja orang Kristen memang tidak terlatih untuk berpikir lalu menerima bulan-bulan tanpa memperhatikan apa konsekuensi dari apa yang dikatakannya, ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan inkarnasi yaitu bahan padat yang bersama darah dan tulang yang merupakan organisme manusia atau manusia seutuhnya. Itu yang kita sebut sebagai inkarnasi. Jadi Yesus bukan jadi-jadian, tetapi Allah yang manusia yang seutuhnya masuk ke dalam daging dan darah itu. Yang kedua, saudara, di dalam kesaksian Alkitab kita membaca ada dua istilah penting yang dipakai di sana. Pertama, firman yang menjadi manusia. Nah, di situ kata inkarnasi. Yohanes 1 ayat 14. Pada mulanya firman bersama dengan Allah, kan gitu ya. Dan segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada yang jadi. Itu ayat 1 sampai 3. Nah, firman yang bersama dengan Allah, firman yang adalah Allah itu inkarnasi. Itu ayat ke-14. Menjadi manusia. Maka istilah menjadi, ya, jadi yang utuh, bukan menjelma menjadi manusia. Ini penting karena nanti kita bisa memahami itu sebagai bagian-bagian yang magis, itu jadi salah. Dan itu terjadi di gereja mula-mula. Jadi pergumulan kristologi itu luar biasa panjangnya, ya. Nah, jadi disinilah kata inkarnasi itu dipahami, menjadi manusia, benda padat yang seutuhnya, ya, di mana daging darah itu bercampur. Itu sebab Yesus ketika dilahirkan, Maria harus mengandungnya 9 bulan 10 hari sebagaimana manusia pada umumnya. Dilahirkan dengan proses yang sebagaimana manusia lahir dan seterusnya. Sehingga bagian-bagian itu menjadi bagian pembelajaran penting bagi kita untuk memahami hakikat Kristus itu dengan utuh.